Ya, memasuki minggu terakhir dari bulan November dan sepertinya ada beberapa hal yang perlu kita tinjau dan juga termasuk beberapa hal yang mungkin harus dicermati untuk kepentingan ke depan, yaitu kaitannya dengan menjelang akhir tahun. Dan ini mungkin akan menjadi salah satu pertanda yang dibutuhkan untuk kita semua, trader, sampai menjelang akhir tahun ini. Kira-kira apakah akan terjadi Santa Claus rally, window dressing, atau bahkan January effect? Semuanya akan berkaitan dengan Black Friday. Ya, minggu ini adalah waktu yang akan kita cermati bersama. Ini adalah ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari pernyataan pejabat Fed yaitu John Williams yang memberikan angin segar kepada market terutama terkaitannya dengan suku bunga Fed yang dikatakan sebagai masih tetap terbuka untuk pemangkasan di bulan Desember. Ini satu hal yang pasti akan menjadi kabar bagus, terutama untuk Anda yang menghadapkan window dressing ataupun Santa Claus rally. Karena biasanya itu akan terjadi di periode akhir atau di bulan-bulan terakhir dan ini salah satu juga yang akan menentukan, yaitu terkait dengan suku bunga apakah akan dipangkas atau tidak. Tapi yang jelas, FOMC meeting bulan Desember akan jatuh di tanggal 9 dan 10 Desember. Jadi harap waspada dengan beberapa perkembangan lebih lanjut, termasuk walaupun sudah diberikan sinyal oleh Williams. Karena mau tidak mau kita masih tetap harus membutuhkan banyak figur data, dan sayangnya tidak terlalu banyak data yang akan di-list, terutama data-data kunci yang tertunda di Oktober kemarin. Oke, kemudian yang kedua terdatang dari masalah ketegangan antara Jepang dan juga Cina yang sepertinya sampai saat ini masih memburuk dan belum ada tanda-tanda bahwa Perdana Menteri Takaichi akan menarik ataupun mencabut ucapannya seperti yang diinginkan oleh China. Nah, hal ini tentunya mengisyaratkan bahwa ketegangan masih akan tetap berlanjut dan itu akan menjadi faktor yang dominan untuk Asia. Nah, kelihatannya dari sisi ekonomi ini akan berkembang lebih lanjut untuk kedua ekonomi negara dan dikhawatirkan itu akan berdampak negatif. Nah, yang ketiga datang dari masalah perang. Ini adalah Rusia-Ukraina yang sudah berkecamuk bertahun-tahun lamanya. Dan mungkin kita akan lihat perkembangan terakhir minggu ini. Semuanya kaitannya dengan proposal yang sudah disusun Amerika bersama Ukraina dan juga dengan Rusia. Tapi satu hal, bahwa apa yang terjadi sepanjang minggu kemarin, ternyata proposal tersebut hanya mencantumkan antara Rusia dan juga pejabat dari Amerika. Jadi kira-kira apakah Ukraina akan setuju atau tidak? Dan itu yang akan dihadapkan dalam kenyataan bahwa minggu ini adalah deadline yang diberikan oleh Amerika kepada Ukraina. Oke, kemudian yang terakhir datang dari masalah asuransi kesehatan atau subsidi kesehatan yang sepertinya ini bagian dari kesepakatan yang sudah dicapai dari sejak Kongres kemarin ataupun ya DPR kemarin kaitannya dengan pembukaan ataupun berakhirnya periode shutdown. Nah, sebagai satu pengingat bahwa apa yang dibicarakan dan juga menjadi pemicu waktu terjadinya shutdown itu salah satunya masalah subsidi kesehatan tersebut yang dikhawatirkan akan mengalami lonjakan kenaikan per tahun depan karena deadline-nya adalah di bulan Desember 2025. Oke, kita langsung masuk dari salah satu poin yang pertama itu kaitannya dengan John Williams yang memberikan sinyal dovish yang mengatakan bahwa Fed tidak sama sekali menutup pintu untuk masalah pemangkasan suku bunga bulan Desember dan bahkan dia meyakini bahwa kondisinya sangat mendukung. Ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, kemudian pasar tenaga kerja juga pelan-pelan mulai mendingin. Sehingga kalaupun disyaratkan tentang inflasi yang memang masih tinggi, dia tidak sepakat dengan pernyataan para pejabat Fed lainnya, di mana dia melihat bahwa inflasi memang kalau lihat dari tarif memang sangat layak dikatakan terlalu tinggi. Tapi dia tidak yakin bahwa itu akan menjadi alasan yang tepat untuk menunda-nunda pemangkasan lebih lanjut. Karena satu sisi dia cenderung melihat bahwa kebijakan yang terjadi ataupun ya kebijakan restriktif untuk saat ini masih membuat posisi dari pasar tenaga kerja kurang berkembang. Sehingga yang dikhawatirkan adalah memicu tingkat pengangguran lebih lanjut dan itu sebabnya Williams itu masih tetap mendukung terkait dengan penurunan suku bunga. Satu sisi teman-teman, dari pejabat Fed seperti ini sebetulnya Williams adalah dengan posisi sebagai Presiden Fed New York itu memiliki keistimewaan, yaitu salah satunya adalah kaitannya dengan voting permanen dan juga kalau di dalam pasar keuangan baik itu pernyataan dari ketua Fed, wakil ketua, ataupun bahkan Presiden Fed New York, itu akan selalu didengar. Dan biasanya Williams ini merupakan mungkin bisa dikategorikan satu gerbong dengan Powell, sehingga market menilainya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Williams tidak mungkin bertentangan dengan apa yang dipandang ataupun yang dipikirkan oleh Powell. Sehingga dalam hal ini mereka menangkap sinyal terkait dengan dovish dan itu berarti membuka kembali keran yang kemungkinan akan ditunggu-tunggu di bulan Desember. Nah, CME Fed Watch saat ini
mengalami lonjakan dari 30 menjadi 70% untuk peluang pemangkasan suku bunga di bulan Desember. Kira-kira apakah ini akan menjadi sinyal positif juga untuk Santa Claus Rally? Mungkin salah satunya akan dipicu oleh suku bunga. Nah, kemudian terkait dengan China yang membatalkan penerbangan ke Jepang sebagai dampak ataupun efek dari ketegangan yang berkelanjutan di antara kedua negara. Ya, seperti kita ketahui, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, Perdana Menteri Takaichi memberikan statement yang secara di luar dugaan justru diartikan oleh China sebagai bentuk mengganggu ataupun memprovokasi. Ya, pernyataan Takaichi perihal Taiwan, di mana kalau misalkan ternyata China menyerang Taiwan, maka menurut undang-undang, Takaichi mengatakan bahwa Jepang berhak untuk menaikkan statusnya terutama untuk masalah militer. Dan mungkin ini juga kaitannya ditanggapi oleh China sebagai bentuk ketidaknetralan dari Jepang. Dan akhirnya itu yang memicu ketegangan dan semakin buruk untuk saat ini. Mengarah kepada ekonomi tentunya, dan termasuk salah satunya perjalanan wisata yang akhirnya membatalkan sejumlah penerbangan dari China ke Jepang. Ya, kita akan lihat endingnya akan seperti apa, tapi sampai saat ini belum ada pernyataan minta maaf dari pihak Jepang, terutama Takaichi, dan akhirnya ini yang membuat mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita masih akan melihat peraturan-peraturan terbaru dari China ke Jepang, terutama kaitannya dengan dampak yang akan terasa menjelang libur tahun baru. Ya, diperkirakan pembatalan dari penerbangan ini mengalami puncaknya di tanggal 27 Desember, dan itu akan menjadikan tanda-tanda yang berbahaya untuk bisa dikategorikan kedua negara. Oke, kita melihat, coba perhatikan dari apa yang terjadi ke depan. Yang jelas sampai saat ini tindakan balasan dari China sudah sangat jelas, yaitu kaitannya dengan patroli penjaga pantai yang dikerahkan sangat intens beberapa waktu terakhir, kemudian juga menghentikan impor produk laut Jepang. Ya, saya rasa ini akan berpengaruh kepada ekonomi Jepang tentunya, yang berupaya untuk membangkitkan ekonomi mereka dengan stimulus. Kemudian juga membatalkan perjalanan wisata dan maskapai penerbangan China ke Jepang. Ya, pada dasarnya yang akan berpengaruh sangat besar inilah pasar ekuitas masing-masing negara, baik itu Nikkei ataupun bahkan Hang Seng. Walaupun mungkin ini hanya sepersekian dari apa yang akan dicanangkan oleh kedua kubu, di mana China juga akan memiliki program untuk stimulus dan Jepang juga memiliki program untuk stimulus. Tapi ya, intinya adalah hal seperti ini yang akan berdampak pada psikologis market, sehingga kemungkinan yang harusnya terjadi rally mungkin saja tertunda, seperti yang terjadi pada Hang Seng pagi ini. Oke, kemudian terkait dengan Ukraina dan Rusia, sepertinya kita masih akan fokus dengan proposal perdamaian. Sebagai pengingat, beberapa waktu lalu, beberapa proposal selalu diajukan dan semuanya ditekankan terkait dengan penyerahan wilayah. Dan ini berujung kepada penolakan dari Ukraina ataupun bahkan dari Uni Eropa. So, kita akan lihat ke depan, apakah ini akan menyebabkan hal yang sama. Kalau seandainya ternyata ini menyebabkan bahwa penolakan dari sisi Ukraina ataupun bahkan dari Uni Eropa, saya rasa proposal apapun itu akan dinilai tidak menjadi solusi. Oke, dari beberapa poin terkait dengan proposal yang dimaksud, saya menggarisbawahi ada beberapa faktor di situ dari 28 poin tentunya. Yang pertama terkait dengan teritori dan perbatasan, di mana Amerika hanya akan mengakui Crimea, kemudian Luhansk dan Donetsk sebagai wilayah dari Rusia secara de facto, sehingga akhirnya menyarankan kepada Ukraina untuk menyerahkan. Nah, poin ini menyerahkan berarti akan terkesan negatif bagi Ukraina tentunya, dan termasuk juga bagi negara-negara Uni Eropa. Dan sementara untuk masalah NATO sendiri, dan juga termasuk netralitas militer, Amerika dalam proposalnya menyebut bahwa nantinya Ukraina harus menolak proposal ataupun skema menjadi anggota NATO. Dan termasuk sebaliknya, NATO pun harus menolak Ukraina dari keanggotaan NATO tersebut. Nah, kemudian poin yang berikutnya terkait dengan jaminan keamanan. Kalau seandainya ternyata Ukraina setuju, maka Amerika Serikat berkomitmen untuk memberi tanggapan tegas kalau misalkan Rusia menggagalkan atau bahkan kembali menyerang Ukraina. Tapi di sisi lain, jaminan keamanan ini tidak akan berlaku kalau seandainya ditemukan dugaan ataupun bahkan bukti bahwa Ukraina lah yang menyerang lebih dulu tanpa adanya provokasi ke Rusia ataupun dari Rusia. Nah, jadi poin-poin ini sepertinya kalau dilihat dari poin-poin yang utama yang berkepentingan, maka ini adalah jelas yang sangat menguntungkan dari sisi Ukraina. Itu klaim yang disampaikan oleh NATO dan juga Uni Eropa pada umumnya, termasuk juga Ukraina. Nah, sebaliknya, apa konsekuensi kalau misalkan tercapai kesepakatan atau seandainya Ukraina menerima konsekuensi dari proposal tersebut? Oke, yang jelas dari jaminan keamanan tadi sudah disebutkan bahwa
Ukraina akan mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika secara khusus dan akan menindaklanjuti kalau misalkan seandainya akan ada semacam mungkin pelanggaran dari Rusia. Nah, di sisi lain tentunya jaminan keamanan ini tidak akan berlaku kalau misalkan Ukraina yang menyerang Rusia terlebih dulu. Kemudian terkait dengan Rusianya sendiri, dampaknya adalah pencabutan sanksi, terutama sanksi minyak yang saat ini sedang diberlakukan kepada Rusia. Dan itu berarti akan menyebabkan harga minyak dunia akan berpotensi turun, karena berarti gangguan pasokan dikatakan ya bisa dikategorikan berkurang ataupun mungkin tidak ada. Nah, tapi masalahnya adalah ini masih tetap dalam pembahasan, dan sampai berita terakhir saya dapatkan pagi ini adalah bahwa pembahasan terkait dengan revisi proposal tersebut melibatkan Ukraina dan juga pihak Uni Eropa untuk saat ini. So, kita akan lihat beberapa waktu ke depan, karena dari pagi tadi Trump sempat memberikan saran kepada Ukraina untuk menerima, dan kalaupun misalkan dengan revisi beberapa poin yang harus direvisi, mungkin intinya adalah penekanan tersebut ingin supaya proposal tersebut segera diselesaikan, dan deadline yang diberikan adalah di hari Kamis. So, mungkin sampai hari Kamis kita akan lihat volatility terutama di pasar minyak. Dan bagaimana dengan emas? Ya, saya rasa emas akan punya kepentingan sendiri terkait dengan Black Friday ataupun bahkan seasonal trade ataupun bahkan terkait dengan suku bunga Fed. Ya, di luar itu walaupun konsekuensi dari perang yang selesai berarti bisa membuat emas mungkin tergelincir ataupun terkoreksi, tapi itu akan relatif terbatas kalau seandainya data-data ekonomi Amerika mendukung untuk memberikan kesempatan pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve di akhir tahun ini. Ya, berikutnya adalah Trump yang kemungkinan akan berencana untuk mencegah kenaikan biaya kesehatan, dan dia akan mengajukan semacam mungkin bisa dikategorikan sebagai tekanan kepada Kongres untuk segera menyetujui undang-undang untuk menghentikan ataupun mencegah kenaikan biaya asuransi tersebut. Nah, yang perlu diingat bahwa ACA atau Affordable Care Act ini adalah salah satu yang diributkan ataupun diperdebatkan waktu kemarin, yang menimbulkan akhirnya shutdown pemerintah selama 1 bulan penuh atau 43 hari secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat dari sini, posisinya mungkin ini adalah bagian dari kesepakatan, di mana kalau misalkan ternyata Demokrat menyetujui untuk mengakhiri shutdown kemarin, maka sebagai bentuk penggantiannya adalah bahwa pemerintah dalam ini pemerintahan Trump setuju untuk membahas terkait dengan mengurungkan niatnya menaikkan biaya kesehatan. Tapi masalahnya, poin utamanya di sini adalah mencegah, bukan berarti membatalkan, tapi melainkan hanya sekedar menghentikan sementara waktu. Nah, poin utama yang mungkin akan dilihat sebagai titik balik adalah apakah Demokrat akan setuju dengan hal ini, atau justru melihat ini sebagai bentuk yang tidak serius dari pemerintahan Trump. Yang jelas, ini salah satu berita bagus kalau memang terwujud, dan mungkin akan kita lihat pengumuman tersebut diharapkan terjadi nanti malam, sehingga kita akan melihat beberapa poin utama yang mungkin akan menjadi core ataupun penggerak market. Sementara itu dari Goldman Sachs, mereka memperkirakan masih optimis dengan pemangkasan suku bunga Desember, dan dilanjut lagi dengan 2 kali berikutnya di tahun 2026, yaitu di bulan Maret dan juga bulan Juni 2026. Alasan mereka sederhana, karena mereka melihat bahwa Fed masih dan mungkin akan semakin yakin bahwa proses disinflasi ini berkelanjutan, sehingga akhirnya menutup akhir tahun ini dengan pemangkasan suku bunga, dan diharapkan lanjut dengan kemungkinan pemangkasan di tahun 2026. So, kalau misalkan lihat seperti ini, berarti Goldman dengan kata lain mengharapkan dot plot untuk Desember itu akan menunjukkan 2 kali pemangkasan minimum di tahun 2026. Kalau ini terwujud, berarti yes, dolar harusnya di awal tahun depan atau di kuartal pertama tahun depan bisa saja berpotensi melemah, sehingga menguntungkan pada indeks saham ataupun bahkan emas. Nah, untuk minggu ini fokusnya ada 4 poin yang saya garis bawahi di sini, yaitu data PPI, karena memang kita tidak akan dapatkan CPI Amerika sampai ke 18 Desember mendatang. Kemudian yang kedua adalah data retail sales, yang mau tidak mau ini akan menjadikan cerminan terkait dengan kesehatan konsumsi warga Amerika ataupun ya konsumen Amerika. Dan autumn budget yang akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Inggris itu adalah di hari Rabu tanggal 26, dan terakhir terkait dengan Black Friday yang jatuh di hari Jumat tentunya, sehari setelah libur Thanksgiving. Kita akan lihat di sini teman-teman, apakah Black Friday ini menunjukkan tanda-tanda meningkatnya konsumsi apa tidak, belanja atau musim belanja liburan, yang nantinya akan menjadi salah satu indikator apakah Santa Claus Rally tahun ini bisa terwujud apa tidak. So, nanti sore kita akan lihat dan intip bagaimana reaksi dan juga potensi yang bisa terjadi pada emas dan juga indeks saham, termasuk juga crude oil kalau seandainya terjadi kesepakatan atau tidak sepakat antara Rusia dan Ukraina.